Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kabar? Merdeka. Merdeka. Udah member semua belum? Nah, ada yang belum jadi member PTBS, angkat tangan. Boleh. Belum. Kalau percaya, belum jadi member sudah pakai baju PTBS. Bapak belum, Pak? Belum. Dari mana, Pak? Dari Kuningan. Dari Kuningan. Mana lagi? Ada yang belum jadi member? Insya Allah nanti langsung jadi member hari ini. Ya. Udah member semua ya? Eco farming? Lahan subur, petani makmur. Baru datang. Belum tahu ya. Semangat dong ya. Udah jadi member udah tahu. Eco farming? Lahan subur, petani. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya di acara training eco farming ini. Kita nanti insya Allah akan membahas eco farming dan kalau ada waktu kita akan bahas secara singkat produk yang sebentar lagi mau dikeluarkan. Ya, eco farming spesial untuk membasmi hama. Namanya eco farming plant protector, gitu ya. Eco plant protector atau yang dikenal dengan agen hayati. Insya Allah nanti kita akan bahas juga hari ini. Nah, langsung saja kita akan mulai serinya. Sebelum mulai, siapa yang baru pertama kali hadir acara training ini? Masa sih Pak baru pertama? Ya di JDC sering. Oh, tapi saya udah sering lihat muka Bapak soalnya Di Selipin. di JDC ya. Yang baru pertama katanya tadi. Ini datang dari mana sih kok baru pertama? Oh, dari Tangerang. Ya, pantesan bukan orang Bandung. Oh ini, timnya Pak Iko ya? Oh, pantesan ada Pak Iko di belakang ya. Ini baik kok. Depan Pak, ini ada temennya Prai Luxuri di depan. Baik kok. Nah, sesama Prai Luxuri. Oh, ya. Oke, masih ada yang ditunggu yang lain ya. Kita langsung saja ya, secara singkat teman-teman saya yakin sudah yang datang ke sini mungkin juga sudah pernah belajar tentang eco farming. Mungkin di leadernya masing-masing atau mungkin di YouTube itu mungkin ya, di online atau belum sama sekali. Belum sama sekali. Atau cuma dengar-dengar aja lah di seminar eco farming katanya bagus. Gitu ya. Nah, hari ini kita mau bicara secara singkat tentang eco farming. Ini dasar-dasarnya saja. Nanti boleh menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa ditanyakan dengan salah satu tim konsultan eco farming yang memang selalu hadir dari Selasa, yaitu Bapak Wawan Rusman. Apa sudah Bapak Wawan Rusman dong ya? Bukan dong ya dia. Bisa bertanya ya, jangan sampai nggak tanya. Nanti kalau nggak tanya nggak paham ya. Oke, kita akan langsung mulai eco farming. Ya, saya akan mulai dengan dasar-dasar ya dari eco farming ini. Salah ya? Saya kemana nih? Oh nggak bisa? Ekosistem. Oh udah bisa? Nah udah. Oke Bapak Ibu. Oh kesana ya? Oh salah ya? Kesana ya? Jadi Bapak Ibu, kalau kita pengen dapat pertanian yang bagus, saya mau tanya kayak gue dulu. Kalau kita pengen dapat hasil pertanian yang bagus, kira-kira cukup nggak kalau hanya dengan pupuk yang bagus? Kurang. Ayo ibu-ibu dulu ditanya. Kalau misalnya kita pengen pertanian bagus, kita punya pupuk bagus. Saya mau tanya, pasti bagus nggak? Belum tentu, kenapa? Tanahnya, apalagi? Nah, pokoknya begitulah ya. Nah, udah dijawab Pak sampai ibu-ibu ya. Jadi ternyata benar ya, untuk mendapatkan hasil pertanian yang bagus, kita tidak hanya butuh pupuk yang bagus ya. Ternyata ada banyak sekali komponen-komponen dari agroekosistem ini yang saling mendukung. Di sini ada komponen abiotik, ada komponen biotik ya. Kita lihat. Di sini ada airnya lihat nih, airnya kira-kira bener nggak nih airnya? Jangan-jangan nih airnya mengandung racun misalnya gitu ya. Kemudian jangan-jangan airnya nggak ada, jadi nggak ada air atau kurang. Kemudian tanahnya ini apakah warnanya merah, coklat, hitam atau pasir?
Ya kan? Ibaratnya begitu. Kita lihat di tempat tanaman kita ini tanahnya seperti apa? Udara, cahayanya cukup atau tidak? Ada cahayanya cukup atau tidak? Suhu, kelembaban, arus angin, pH tanah. Nah, ini yang paling sering dibahas biasanya. Kalau tanaman ditanam di tanah yang pH tanahnya itu nggak sesuai, terlalu asam gitu ya misalnya, itu pasti tidak bagus. Nah, nanti ada langkah-langkah cara meningkatkan pH tanah. Nah, harus tahu juga, nanti boleh ditanyakan. Kemudian topografi, unsur hara, pupuk, pestisida. Nah, apakah ini tercukupi atau tidak? Maksudnya pestisida adalah untuk penanganan hama. Ada atau tidak? Karena banyak cerita udah pakai eco farming bagus, betul nggak? Tapi diserang hama jadi nggak bagus. Jadi udah bagus nih subur, tapi diserang hama habis juga. Nah, ternyata kalau kita pengen tanaman kita itu sukses gitu ya, kita nggak cukup hanya dengan pupuk itu bagus, nggak cukup. Jadi kita harus lihat komponen-komponen di sekitar ini, termasuk komponen biotik, mikroorganismenya gimana, ada nggak gitu ya. Nah, ini perlu kita lengkapi ya, perlu kita juga perhatikan apa yang ada di sini. Nggak bisa, tolong dibantu. Nah, ini dilewat saja, udah saya jelaskan tadi. Langsung ke gambar. Kita lihat ini ilustrasi gambarnya. Teman-teman lihat. Di sini ada gambar apa? Padi. Tanaman padi ya. Ada gambar padi. Padi ini bisa tumbuh dengan bagus bukan karena hanya ada nutrisi NPK. Nutrisi NPK dibutuhkan, tapi juga ada hal-hal yang lain. Ya tadi ada cahaya, ada air, ada udara, dan macam-macam. Ya. Jadi kalau misalnya kita merasa pupuk gak bagus, belum tentu pupuknya yang gak bagus. Jangan-jangan pH tanahnya yang belum sesuai. Nah, kalau pH tanahnya yang belum sesuai, langkahnya beda lagi. Nah, jadi kita harus tahu kondisi tempat kita bertanam itu, kita harus tahu. Kira-kira tanahnya seperti apa? Kok ada yang pakai eco farming katanya 100% hasilnya bagus, betul nggak? Tapi kok ada yang pakai eco farming kok hasilnya kurang bagus, 100% juga. Ternyata tanahnya beda-beda. Basic tanahnya beda-beda, beda lokasi, beda tempat, itu beda tanahnya. Makanya kita tidak bisa ya bilang bagus, mengklaim menyamakan dengan daerah lain meskipun caranya kelihatannya sama. Misalnya pakai eco farming 100%, terus ikutan pakai eco farming 100%. Apakah hasilnya sama? Belum tentu. Nah, jadi kita harus lihat apakah memang ini cocok untuk 100% ataukah harus butuh tambahan yang lain. Nah, ini nanti setiap kasus itu berbeda-beda penanganannya. Nah, ini gambaran umumnya ya. Lanjut. Problem umum yang terjadi dalam pertanian ya di Indonesia umumnya, bahkan di dunia ya. Cuma ada beberapa dunia atau tempat lain yang memang sudah maju. Di Indonesia umumnya adalah orang petani-petani Indonesia ini terpaku hanya pada penggunaan pupuk anorganik yang memang sudah ada, yang dia tahu. Kemudian terpaku dengan penggunaan pestisida anorganik. Nah, padahal menggunakan produk-produk seperti ini tidak bisa menjadi konsep pertanian yang jangka panjang, itu tidak bisa. Kenapa? Karena dia mengandung anorganik atau mengandung kimia sintetis. Sehingga meskipun sesaat kelihatan bagus, untuk jangka panjang merusak tanah. Nah, ini perlu tahu, merusak tanah dan sebagainya. Makanya jangan heran, perasaan setiap kita nanam padi, nanam itu kan numpuk terus gitu ya. Tapi kenapa makin hari makin tidak bagus? Nah, karena ada efek sebenarnya yang menyebabkan banyak sekali masalah. Apa masalahnya? Yang pertama, tanahnya jadi rusak. Nah, ini masalah nih. Dulunya tanahnya nggak rusak, setelah ditanamin udah beberapa tahun dipakai, kok lama-lama tanahnya jadi jelek ya? Unsur haranya berkurang. Nah, karena saat tanam sebelum-sebelumnya terbiasa menggunakan produk-produk anorganik yang sebenarnya tidak sehat buat manusia, tidak sehat juga buat tanahnya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, matinya organisme penyubur tanah. Kita ini di dunia Allah sudah berikan organisme penyubur tanah, bakteri-bakteri yang membantu para petani. Hanya manusia ini kadang-kadang merusak itu, membunuh bakterinya dengan racun.
Ya, setiap tanam dibunuh pakai racun, terus dibunuh lagi pakai racun, terus-terusan. Dan racunnya itu racun yang bertahan lama, tidak bisa mudah terurai. Jadi ada racun yang mudah terurai, ada racun yang tidak mudah terurai. Jadi itu meracunnya terus berlama-lama. Nah, karena dia berlama-lama, maka banyak organisme yang harusnya dibutuhkan oleh para petani untuk bantu nyuburin tanah mati semua. Sehingga yang rugi siapa? Petani. Petaninya sendiri yang rugi. Ya, tanahnya jadi jelek. Kemudian musuh alami hama juga ikut mati. Ada beberapa hewan, ya ada beberapa serangga, ada beberapa predator yang memang sebenarnya ini menjadi musuh alami dari hama itu sendiri. Ikut mati juga. Bukan cuma hamanya mati, tapi musuh alami hama juga ikut mati. Jadi yang baik mati, yang jelek ikut mati. Jadi dua-duanya mati. Nah, mati dua-duanya. Kemudian yang paling bahaya ini muncul hama yang resisten. Sekarang ini banyak cerita. Orang udah pakai pestisida misalnya ya, udah pakai obat, tapi ini nggak bisa mati-mati ulatnya. Hamanya ini tetap aja ada terus. Udah diobat meringis, ya kan? Wah, kok begini ya hama model sekarang gitu kan? Udah diobat dia kebal. Resisten itu kayak yang kebal. Kayak orang kayak yang katanya orang kalau pernah kena virus corona itu udah aman dari corona. Ibaratnya kayak begitu. Dia udah ada imunnya. Jadi hama juga punya imun. Karena sering diserang pakai yang tidak bagus, dia malah jadi kebal. Nah, ini sekarang petani pusing. Dia diobat banyak tetap nggak mati-mati, tetap nggak hilang-hilang. Ya kan? Nah, ini jadi masalah utama sekarang. Adanya hama penyakit ini menjadi masalah utama di dalam pertanian. Bukan masalah nanamnya. Mungkin nanamnya udah bagus, udah subur, tapi habis itu terkena serangan hama, nggak jadi panen. Nah, ini sering terjadi di dalam kehidupan siklus pertanian di Indonesia, termasuk sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah nih, pertanian mengandung residu kimia. Ini bahaya nih. Ini butuh kesadaran kita Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita bertani menggunakan produk-produk yang itu membahayakan kesehatan, itu pasti kita mendapat bagian dosanya, betul nggak? Contoh, ada yang bertani semangka misalnya, ya kan? Biar semangkanya bagus, disuntik sesuatu yang sebenarnya itu mengandung racun, ya, bagi kesehatan. Hanya pengen dia kelihatan merah, ya kan? Biar kelihatan lebih manis, disuntikkanlah ke semangkanya. Pertanyaan saya, kira-kira itu dosa atau enggak? Dosa, karena kita tahu sebenarnya apa yang dia masukkan itu untuk berkepanjangan terhadap kesehatannya manusia tidak bagus, ya. Muncullah penyakit-penyakit akibat kita mengkonsumsi produk-produk yang tidak sehat. Bukan tidak sehat karena apa ya, tapi karena saat bertani menggunakan cara-cara yang tidak sehat. Nah, PT BAS di sini menjadi pionir ya. Kita pengen mengajak masyarakat Indonesia, kita pengen mengajak teman-teman semuanya, para petani, masyarakat, untuk kita yuk bertani, kita majukan pertanian, tapi dengan cara sehat dan ramah lingkungan. Setuju nggak? Setuju. Ya. Nah, ini kita guys tuh. Kemudian saya nggak akan bahas tentang penyakitnya, nanti lama. Kita akan langsung masuk saja ke next. Nah, langsung ke eco farming. Solusinya apa? Solusinya kita harus merubah mindset kita. Mindset bertani kita harus dirubah. Kalau dulu kita berpikir bertani itu ya pakai pupuk itu aja, gitu kan? Kita rubah nih, bahwa kita bisa loh bertani pakai pupuk yang organik, yang sehat dan ramah lingkungan. Karena dulu orang masih berpikir kalau pakai pupuk begitu katanya nggak bagus, katanya lama hasilnya dan sebagainya. Banyak petani-petani kelapa sawit itu nggak percaya dengan produk organik, katanya nggak ngefek. Nah, mindsetnya harus dirubah, ya. Yang mindsetnya harus dirubah. Solusinya adalah merubah mindsetnya dulu, pemahamannya dirubah dulu. Dari siapa? Gak usah dari orang lain. Dimulai dari diri kita sendiri yang ada di sini.
Insya Allah kalau kita yang sudah ngerti, nanti akan ada orang lain yang bakal ngerti lagi. Dan insya Allah lama-lama kita bisa merubah dunia pertanian di Indonesia ini kalau orang-orangnya sudah mulai sadar bahwa pertanian ini harus kita kelola untuk berkepanjangan, bukan hanya untuk 1 tahun 2 tahun saja. Setelah itu udah gak bisa jalan lagi pertanian, dan akhirnya kita ekspor terus dari luar, ya kan? Ekspor apa impor? Impor. Impor. Dan akhirnya kita impor terus dari luar. Ya, ngambil terus dari luar. Kenapa? Ya karena kita nggak mampu, pertanian kita loyo, gitu kan? Pertanian kita nggak bagus hasilnya. Kenapa? Memang tidak ada yang merawat, tidak ada yang peduli, betul nggak? Nah, maka PT BES peduli terhadap pertanian Indonesia. Apa sudah PT BES dong ya? Nah, PT BES menghadirkan satu produk dulu nih pertama. Nanti bakal ada produk kedua, produk ketiga, produk keempat, dan seterusnya. Sekarang PT BES sudah keluar satu produk namanya pupuk organik super aktif atau eco farming, ya. Eco farming ini apa sih? Kita pakai tipe pertama, saya sebutnya tipe ya. Kenapa? Karena PT BES bakal ngeluarin eco farming yang lain. Nah, sekarang ini PT BES sedang ngeluarin yang pertama, yaitu judulnya eco farming original. Kalau di kemasannya itu kita baca eco farming original. Artinya itu adalah tipe yang pertama keluar, ya. Apa sih kelebihan dari pupuk eco farming original ini? Pupuk eco farming original ini kelebihannya adalah dia adalah pupuk organik, tapi ada super aktif. Apa maksudnya super aktif? Ini kelebihannya eco farming original. Super aktif ini menandakan bahwa di dalam eco farming ini ada mikroba, ada bakteri positif, ya, sebagai bioaktivator yang dapat mengurai bahan organik. Jadi bisa nyuburin tanah. Ada bakteri yang bisa nyuburin tanah sebagai bakteri pengurai bahan organik. Itu salah satunya. Ada juga bakteri-bakteri yang lain. Ada bakteri penambah nitrogen dan berbagai macam bakteri positif yang bermanfaat untuk pertanian. Itu ada di dalam eco farming original. Jadi teknologi eco farming ini sebenarnya teknologi bakteri, teknologi mikroba, gitu ya. Jadi bukan teknologinya pakai mesin apa enggak, dia teknologinya adalah bakteri. Karena sebenarnya Allah ciptakan bakteri-bakteri itu sudah Allah ciptakan. Hanya saja dibunuhin semua kan sama siapa? Petani. Nah, banyak yang bunuh bakterinya sehingga bakteri ini sudah punah. Nah, lewat teknologi tertentu bakteri ini sekarang bisa dikembangbiakan, ya kan? Bahkan sekarang bisa dibuat kemasan. Nah, salah satunya dikemas dalam bentuk pupuk organik super aktif, yaitu eco farming. Nah, gitu ya. Ini kelebihan eco farming nih yang paling utama adalah ini. Kemudian eco farming ini juga mengandung unsur-unsur hara yang lengkap sebenarnya. Di sana ada unsur hara makro primer, makro sekunder, ya kan? Dan sebagainya. Yang mana unsur hara ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan, ya, produktivitas pertanian dan juga untuk imunitas tanaman. Jadi kalau orang pakai eco farming, itu imunitas tanamannya yang makin bagus. Kalau tadi kan enggak, kalau pakai produk pupuk tertentu, obat tertentu, imunitas hamanya yang meningkat. Ya kan? Pertaniannya enggak meningkat, imunitas hamanya yang meningkat. Ini kembali, imunitas tanamannya yang meningkat supaya tidak mudah terserang hama. Nah, gitu ya. Kemudian eco farming ini menjadi solusi untuk kita memproduksi pertanian yang sehat dan ramah lingkungan, sudah jelas, karena ini organik. Kemudian yang luar biasa buat para petani, eco farming ini dapat menekan biaya produksi. Sampai berapa, Pak? Bisa menekan sampai 50%. Ya, bisa ditekan sampai 50%. Misalnya begini, atau bahkan sampai 75%. Kenapa? Karena yang biasanya dia harus pakai beli pupuk-pupuk yang mahal, ya, dia itu nanti tidak harus menggunakan pupuk itu lagi, tidak harus menggunakan obat-obat itu lagi. Itu sudah cukup. Kenapa? Imunitas tanamannya udah bagus. Nah, tapi ini tidak berlaku di semua tempat. Jadi ada beberapa yang masih butuh kombinasi dari pupuk lainnya, ada yang juga bisa 100%, gitu ya. Kemudian
Bentuknya juga simple, berbentuk berikat padat, praktis, efektif, efisien. Jadi satu tub eco farming ini bisa digunakan untuk produksi pemupukan 1 hektar. Nah, ini kelebihan eco farming. Kira-kira bisa dipahami ya? Ini kelebihan. Kalau kita bicara eco farming, sebenarnya ini udah cukup. Ini mencakup keseluruhan daripada eco farming. Ya, kalau Anda ngerti slide ini insya Allah Anda sudah paham. Oh, eco farming kelebihannya di sini dibanding mungkin produk yang lain. Oke, legalitasnya gimana Pak? Eco farming ini sudah legal, sudah punya izin Kementan, bahkan juga sudah tersertifikasi secara organik. Jadi sudah lengkap, udah clear, udah beres. Ya, udah beres. Jadi aman kalau kita mau distribusikan atau kita mau pasarkan. Manfaatnya banyak sekali manfaatnya buat tanah, ya kan? Tanahnya jadi subur. Buat tanamannya jadi imunitasnya meningkat, ya kan? Kemudian buat petaninya, ya, selain panennya juga bagus, masa panennya juga cepat, hasilnya juga lebih bagus. Mana ya? Next, ini nggak bisa ya? Nah, sekarang kita mau bahas cara aplikasinya, langsung singkatnya ya. Bagaimana cara aplikasi eco farming? Nah, eco farming versi original atau versi yang satu ini membutuhkan proses, ya, membutuhkan proses penyiapan dulu. Jadi sebelum kita pakai, kita harus nyiapin dulu. Ada namanya proses pembuatan biang atau pembiangan, kemudian pengenceran dan penyemprotan. Seperti apa sih Pak prosesnya? Pembiangan itu begini. Eco farming ini bentuknya padat apa cair? Padat. Yang padat ini dijadikan cairan dulu 1 liter, itulah namanya jadi biang. Setelah jadi 1 liter biang, nanti kan mau diaplikasikan. Itu namanya pengenceran. Waktu dimasukin ke tangki-tangki sama air biasa, itu namanya pengenceran. Baru nanti bisa disemprotkan. Kebayang ya? Berarti dari bentuk padat dijadikan cair dulu, namanya biang. Nah, untuk membuat biang ini di eco farming ada 2, ya, kita pecah menjadi 2. Yang pertama biang untuk media tanam atau tanah. Jadi bikin biang ini ada 2. Yang pertama buat tanah, buat nyiram tanah. Yang kedua buat nyiram daun. Bisa dipahami? Ada berapa cara? 2. Oke, saya bahas yang pertama dulu, buat tanah dulu. Buat tanah maksudnya gimana? Maksudnya sebelum tanaman ini ditanam, petani biasanya ngolah sawah dulu, ngolah tanah dulu. Nah, eco farming yang buat tanah ini masuk saat ngolah tanah. Nah, saat proses ngolah tanahnya. Jadi belum ada tanamannya. Caranya gimana bikin biangnya? Caranya saya lanjutkan ke gambar dulu ya. Nah ini, kita ambil 6 tub eco farming. Kita buat contoh, kita ambil contoh yang paling gampang itu adalah untuk padi atau untuk sawah. Setuju ya? Ini contoh yang paling gampang. Anggap saja sawahnya 1 hektar. Oke. Gimana caranya bikin biang untuk aplikasi ke sawah 1 hektar? Pertama kita bikin biang 6 tub eco farming. Berapa? 6, bukan 1 ya. 6 tub ini kita tambah masukkan ke dalam pelarut 1 liter. Maka nanti jadilah dia namanya biang. Loh, Pak, pelarutnya ini apa? Apakah air ataukah apa ini Pak? Nah, pertanyaannya begitu ya. Sekali. Nah, pelarut kalau buat biang tanah itu yang dipilih adalah yang pertama molasses. Molasses itu atau air perasan tebu. Nanti kalau nggak ngerti molasses apa, cari di Google molasses. Nanti ketemu molasses, warnanya hitam. Atau air perasan tebu, atau air kelapa plus gula 2 sendok, atau air biasa plus gula. Ini bersifat pilihan. Prioritas yang mana? Prioritas yang pakai molasses atau yang pakai perasan tebu. Ini prioritas. Yang lanjutannya kalau tidak ada. Nah kalau bisa pilih yang prioritas. Pilih pelarutnya, paham ya? Karena itu lebih baik. Kenapa Pak harus pakai ini? Karena intinya saat kita mau aplikasi ke tanah,
kita pengen mengembangbiakan mikrobanya supaya bakteri atau mikrobanya tadi menjadi banyak, menjadi siap untuk bertempur, untuk nyuburin tanah. Nah, makanya dia dikasih makan dulu biasanya dengan kandungan-kandungan yang mengandung glukosa. Jadi kandungan-kandungannya sebenarnya mengandung glukosa untuk makanan daripada mikroba tadi, gitu ya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam 1 liter pelarut tadi yang menampung eco farming, kita fermentasi. Fermentasi itu gimana, Pak? Yang belum pernah ngerti ya, fermentasi itu ditutup di botol, didiamkan. Nah, itu namanya fermentasi. Didiamkan ya selama 3 malam setidaknya. Setidaknya selama 3 malam dalam kondisi botol tertutup ya, kemudian kalau bisa dibungkus pakai kain hitam dalam keadaan gelap, ditaruh di suhu normal. Jangan ditaruh di dalam jok, jangan ditaruh di lapangan, jangan ditaruh di dalam kulkas. Jadi di tempat biasa, suhu ruangan aja. Paham di sini? Setiap 1 malam, berarti udah 24 jam nih, udah semalam. Besoknya dibuka berapa detik? 5 sampai 10 detik, bukanya pelan-pelan. Akan keluar gas, gitu ya. Atau mungkin kencang. Makanya pelan-pelan bukanya. Itu akan keluar gas. Dilakukan selama berapa hari? 3 hari. Karena kita fermentasi selama 3 hari. Setelah 3 hari, maka ini sudah siap untuk digunakan. Sampai sini paham ya? Pak, kalau misalnya saya mau simpan, Pak, boleh nggak sampai berhari-hari? Boleh. Tapi kita tidak menyarankan, ya, nggak usah disimpan berhari-hari, capek nanti kita ngurusinnya, betul kan? Tapi kalau yang mau nyimpan berhari-hari, maka setiap 1 minggu atau 1 pekan itu ditambahin gula lagi, 1 sendok, tambahin atau 2 sendok boleh. Setiap udah 1 minggu. Kalau emang disimpannya lama. Tapi ingat ya, ini harus sering dibuka setiap hari. Pak, bisa nggak usah dibuka tutup, Pak? Dibiarin aja. Insya Allah kalau dibiarin aja nanti meledak, karena dia ada gasnya. Terus caranya gimana biar nggak meledak? Biar nggak meledak caranya teman-teman harus bikin namanya ini instalasi. Kalau mau, jadi bikin botolnya ada 2. Yang satu biak eco farming, dimasukin selang sampai masuk ke dalam. Oh ini di atasnya ya, selangnya di atasnya. Sebenarnya ini harusnya sih di atasnya. Jadi nanti kalau ada apa tadi gasnya masuk ke selang, masuk ke botol yang satunya ke dalam air. Nah, jadi nanti kayak pluk, ya kayak gitu ya. Itu kalau nggak mau buka tutup, caranya bikin instalasi. Jadi kalau mau disimpan lama ya nggak bisa bikin instalasi. Tapi kalau cuma 3 hari, insya Allah masih bisa lah buka tutup, gitu ya. Nggak usah pakai bikin instalasi. Kemudian setelah ini udah jadi biak, udah difermentasi selama 3 hari, kita udah mau pakai nih. Kapan Pak pakainya? Disarankan pakainya itu H-5. H-5 itu 5 hari sebelum padinya ditanam di sawah itu. Mungkin padinya udah ada tapi masih di di tempat benih itu loh. Apa nyebutnya Pak? Nah, setelah itu sebelum dipindahkan udah dipakai dulu eco farming itu. Belum ada padinya. Nah, berapa? -5. Kenapa -5? Ini ngasih waktu supaya bakterinya itu bisa kerja dulu. Maksudnya begitu. Dikasih waktu biar kerja, biar nanti dia nyuburin tanah dulu, baru ditanamin. Pak, bisa nggak Pak 3 hari aja nggak usah -5? Ya bisa aja. Menyesuaikan ya, menyesuaikan sebenarnya. Tapi di sini kita pilih angkanya -5. Artinya boleh ada mau negosiasi 4 hari itu boleh sebenarnya ya. Paham ya? Oke, sekarang Pak setelah udah jadi biang 1 liter, sekarang kita mau siramkan nih pakai tangki siraman, betul kan? Ukurannya rata-rata di 15-17 liter tangki itu. Kita mau siramin. Pakai tangkinya itu kasih air lagi, air biasa. Nah, air biasa tapi ngambil biang eco farming berapa? 100 ml aja.
100 mili. Kalau Anda nyiramnya biasa 1 hektar itu 10 tangki. Jadi 1000 mili, eco farming kan 1000 mili dibagi 10 tangki. Jadi berapa dapatnya? 100, betul ya? Nah, itu kalau nyiramnya 10 tangki. Kata petani yang kita tanya rata-rata itu nyiramnya 10 tangki. Tapi ada petani yang nyiramnya 12 tangki. Ada juga petani yang nyiramnya 8 tangki. Ada juga yang cerita itu 20 tangki. Terus dosisnya gimana Pak? Intinya dibagi rata ke semua tangki. Selesai. Kalau misalnya tangkinya dia katanya mau nyiram 12 tangki, berarti 1 liter dibagi 12. Sudah gitu aja. Kalau katanya dia menyiramnya 8 tangki, ya berarti dibagi 8. Kalau katanya dia 20 tangki, berarti dibagi 20. Nah, coba setelah saya sharing dengan petani pengalaman di lapangan, katanya 20 tangki itu kecapean. Betul ya? Nah, tapi karena kita pernah dulu bikin rumus di brosur yang lama, khawatirnya masih beredar. Di brosur yang lama itu kalau dihitung-hitung sampai 20 tangki. Nah, padahal kalau kita tanya ke petani, nyiram itu juga nggak sampai 20 tangki. Paham ya? Artinya bebas, terserah petaninya biasanya nyiram tanah 1 hektar berapa tangki. Kita tinggal bagi saja. Paham di sini? Paham. Oke. Kemudian kapan nyemprotnya? Bagusnya pagi hari atau sore hari. Yang kedua, sekarang kita bahas eco farming untuk bikin biang, untuk nyiram daun. Ya. Untuk nyiram daun, untuk nyiram, kalau tadi nyiram tanah berapa eco farmingnya? 6, ya kan? Pelarutnya tadi udah tahu ya, pakai yang mengandung glukosa. Ada air tebu, perasan tebu gitu ya. Kemudian ada air kelapa plus gula tadi kan. Nah, kalau buat daun itu beda pelarutnya. Nah, bedanya di sini nih. Eco farmingnya cukup 1. Tadi kan 6. Kalau di sini cukup 1. Buat 1 hektar itu cukup 1. Pelarutnya pilih pakai urin kelinci. Tahu nggak urin kelinci? Urin kelincinya jangan yang baru keluar. Yang masih hangat jangan, nanti mati tanamannya. Pakai urin kelinci yang udah diem kurang lebih 7 hari. Jadi emang urin kelinci yang ditampung. Kalau nggak punya beli, di online banyak beli urin kelinci yang jualan. Urin sendiri boleh Pak? Nggak boleh. Urin kelinci gitu ya. Ada tanya, kenapa urin kelinci? Jawabannya ada di sini. Nah, menurut orang yang ahli, urin kelinci ini kelinci dewasa kandungan unsur M. Ini apa? Nitrogen. Nah, unsur nitrogennya itu paling tinggi. Paling tinggi. Sebenarnya bisa di situ pakai urin apa nih? Kuda, kerbau, sapi, domba, ada babi, ayam, kelinci muda, kelinci dewasa. Nah, kita pakai kelinci dewasa. Nah, makanya paling bagus gini, udah miara kelinci aja, nanti kan punya urin sendiri. Betul nggak? Paham ya? Pakai urin kelinci karena dia mengandung unsur N-nya tinggi. Unsur N itu sangat bagus untuk daun, untuk tanaman. Maksudnya begitu, karena kita organik. Bisa juga pakai air kelapa, tapi yang masih utuh. Jangan air kelapa yang beli pinggir jalan ditaruh kulkas. Jangan, itu mah diminum aja. Jadi emang sengaja air kelapa baru gitu ya. Kemudian atau kalau nggak ada, ya udah air dia biasa. Paham di sini? Paham. Sekarang Pak perlu nggak di fermentasi? Tadi kan di fermentasi tuh 3 hari. Untuk daun kami tidak menyarankan difermentasi. Jadi caranya gimana? Diaplikasikan, dibikin langsung saat itu juga. Jadi kita mau nyiram hari ini, kita bikin hari ini. Maksudnya hari ini itu bukan tunggu sehari ya. Sekarang kita mau nyiram nih nanti nih. Berapa menit kita mau nyiram? Ya kita langsung bikin dulu ramuannya. Langsung dikocok gitu kan, tercampur sempurna, langsung diaplikasikan. Paham ya? Perbedaannya kalau tadi difermentasi selama paling tidak 3 hari, ditutup, dibungkus pakai kain hitam, gitu kan? Kalau ini nggak perlu, langsung dibikin, langsung diaplikasikan, ya. Tidak usah difermentasi dan tidak boleh ditambahkan gula. Tidak usah ditambahkan glukosa atau gula-gulaan. Kemudian ini, nah ini gambarnya ya, 1 liter. Nyiramnya sama, cara nyiramnya tadi sama persis.
Jam nyiarannya juga sama, pagi atau sore hari. Oke, kayaknya saya udah cukup ini ya. Sampai sini paham ya? Nah ini basic dasar daripada eco-farming. Nanti pengembangannya mau seperti apa Pak? Nanti kalau misalnya di tanaman jenis ini kok nggak bisa lagi ya? Nih jenis-jenis tanamannya kan beda. Padi, ini padi tadi ya. Kita tadi bicara padi, kita cek ya. Tadi padi min 5 artinya 5 hari sebelum tanam. Min 5 itu artinya berarti tanah. Ini buat tanah. Berapa yang dibutuhkan? 6. Hari ke-14 berapa? 1. Berarti buat daun, buat tanamannya. Terus hari ke-28, hari ke-42, hari ke-56. Boleh nggak Pak lagi? Boleh. Ditambah lagi juga boleh. Ya. Banyak boleh. Sampai 12 kali boleh. Ini kan 10 kali kan? Satu paket kan 12 misalnya. Boleh sampai 12 kali. Kalau luar tuh nggak apa-apa. Tadinya kan itu sudah tuh untuk kita. Ya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Semakin bagus. Nggak apa-apa. Cuma kan kita kita ini berhitung efisiensi. Tapi ingat, kita ini kan menawarkan bisnis, menawarkan pupuk juga menawarkan hemat, betul nggak? Iya. Jadi kecuali yang nggak mikir hemat itu beda lagi. Nah, tapi karena kita membanding-bandingkan harga, pengeluaran berapa, kan gitu ya, maka kita juga perlu berpikir hemat. Teman-teman harus bisa menyampaikan efisiensinya ada di mana. Nah, kalau misalnya pakainya terlalu banyak juga jadi tidak efisien nanti, gitu ya. Meskipun boleh. Ini ada beberapa jenis tanaman lain-lain. Ini nanti tinggal Anda aplikasikan sesuai dengan tabel, ya. Tapi secara umum sebenarnya dibikin per 2 minggu pun itu boleh. Kalau orang yang nggak ngerti ya, orang nggak ngerti ya ambil aja rumus yang sama. Karena orang nggak ngerti. Kemudian ada beberapa tanaman yang tidak bisa pakai rumus ini. Kenapa? Tanaman yang sudah umurnya lama. Misalnya sawit udah umur berapa tahun, duren udah umur 10 tahun, mangga sudah umur 5 tahun, sudah pernah panen, sudah pernah berbuah misalnya. Nah, ini kan beda, betul nggak? Beda. Nanti penanganannya nanti beda. Nanti ada rumusnya lagi, nanti beda. Nanti mungkin Pak Wawan bisa menyampaikan yang itu ya, yang bagian itu Pak Wawan yang sampaikan ya. Bagaimana untuk aplikasi yang lainnya. Terus Pak, kalau tanahnya misalnya nggak sampai 1 hektar, dibagi aja lah, disesuaikan. Kalau 1 tuk 1 hektar, berarti kalau setengah hektar, setengah. Artinya setengah itu Anda ngambilnya setengah, jangan dipakai semua. Kalau dipakai semua berarti kan dicairkan semua. Nyisa nggak berarti? Nyisa. Maksudnya setengah itu jangan dicairin semua, ambil aja setengah. Pak, kalau 1/4 hektar, ya ambil aja 1/4. Jangan diambil semua, dicairin semua. Jadinya nyisa. Ya, paham ya? Seperti ini aja cara bagi. Pak, kalau 1 pot hitung sendiri. Ya kan? Hitung aja sendirilah, Anda ngambil aja lah berapa kek. Ya kan? Masa suruh ngitung ini ya? Susah itu. Bisa dipotong. Oke, penggunaan eco-farming ini sebaiknya Anda nyemprotnya pakai tangki yang steril. Jangan pakai tangki yang misalnya memang biasa dipakai nyemprot pestisida atau nyemprot racun, jangan ya. Itu aja sih intinya. Kemudian jangan dicampurkan dengan pupuk lain. Kalau mau aplikasi jangan dicampurkan tanpa arahan dari orang yang ngerti. Kalau ada arahan silahkan. Misalnya Pak, ini kata orang yang ahli, ini dicampur boleh ya, silahkan Anda dengarkan orang yang ahli. Selama Anda ada pendamping itu silakan saja. Tapi arahan kami secara umum jangan usah dicampur. Kenapa? Ini arahan umum. Kalau arahan orang yang didampingi kan beda kasus. Karena dia ada tim yang mendampingi, dia ngerti bagaimana cara nyampurnya, konsekuensinya seperti apa tahu. Tapi kalau untuk umum kami sampaikan jangan dicampur-campur dengan pupuk yang lain. Paham ya? Kemudian jika misalnya Anda masih menggunakan racun-racun seperti pestisida, herbisida, insektisida, maka kalau bisa kasih jeda waktu 7 hari baru aplikasi eco-farming. Jadi ada jeda waktu. Kenapa? Karena racun-racun ini itu hilangnya lama. Dia nggak bisa kalau berdekatan waktu. Eco-farmingnya nggak akan ngefek. Yang bagus gimana Pak? Nggak usah pakai lagi. Terus gimana dong kalau ada hama? Tenang, PTB nanti punya namanya agen hayati, Eco Plant Protector. Nah,
sudah siap launching bulan ini insya Allah. Ya, siap. Nah itu ya, ya. Oke, saya kira itu aja dari saya. Siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda biar gak lupa dicatat duluan. Nanti khawatir pas udah keburu dengerin Pak Wawan terkesima pertanyaannya lupa, ya kan? Jadi kalau sekarang ada ingat pertanyaan sekarang, Anda catat sekarang dulu. Nanti pas Pak Wawan menyampaikan, tadi mau tanya apa ya? Nah, nanti Anda lupa ya. Siap? Siap. Nah, ya udah. Dari saya cukup sekian sebagai pembuka. Selanjutnya saya serahkan sesi selanjutnya pada konsultan kita Bapak Wawan Rusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Boleh berikan tepuk tangan yang lain buat Pak Nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merdeka! Apa kabar? Merdeka! PTBS? Merdeka! Eko Farming? Lahan subur, petani makmur. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita adakan rutin ya seminar dasar Eko Farming. Jadi intinya yang sudah disampaikan oleh Base Support System kemudian dari tim konsultan. Jadi Eko Farming ini adalah brandnya PTBS yang siap akan menjadi motor pergerakan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Jadi, ya boleh kita dulu. Jadi kalau mendengar kata Sustainable Agriculture Development itu pasti nanti identik dengan PTBS. Karena sampai sekarang sudah tidak ada lagi yang menggawangi pergerakan arah pertanian berkelanjutan di Indonesia. Nah, jadi PTBS ini nanti akan mengeluarkan divisi ekotani yang semuanya untuk memperkuat brandingnya Eko Farming. Jadi Eko Farming ini bukan hanya sebatas pupuk, tapi berbicara tentang eko berarti berbicara tentang kerangka lingkungan. Farming itu aktivitas pertanian secara keseluruhan, baik itu pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan itu masuk ke kategori farming. Nah makanya ke depan PTBS ini akan memfasilitasi semua sarana produksi untuk meningkatkan hasil, tapi tetap ramah lingkungan. Kira-kira ini pekerjaan yang mulia nggak? Mulia. Mulia ya pasti. Karena bagaimanapun potret pertanian di Indonesia sampai sekarang itu sudah tidak ada yang mengayomi. Jadi Bapak dan Ibu di sini yang sedang menonton live streaming, jadi kenapa PTBS mengambil alih ini semua? Karena peduli. Kalau tidak peduli ya biarkan saja. Nah, yang sudah peduli membiarkan petani ibarat berjalan tanpa arah. Saya ceritakan. Jadi petani ini, mohon maaf, di Indonesia potretnya itu masih identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan. Setelah kita diskusi dengan para ahli, kemudian para praktisi pertanian di internal tim konsultan, ternyata ada yang salah di dalam pengaplikasian proses bertani tersebut dalam budidayanya. Apa itu kesalahannya? Kesalahannya cukup fatal, sehingga petani Indonesia itu jauh dari keberkahan. Apa itu? Satu pekerjaan merugikan tiga. Satu, meracuni tanah yang sudah Allah siapkan dengan mikroorganisme yang begitu dahsyat kerjanya. Yang kedua, meracuni tanaman. Yang ketiga, meracuni orang. Yang sampai sekarang mohon maaf kejelasan aturannya di dalam distribusi pestisida, kemudian berapa kadar yang memang batasan ambang ekonominya bisa menyebabkan keracunan terhadap orang itu sudah tidak ada yang ini. Makanya itu pilihan. Kita di sini tidak menyalahkan siapapun, tapi PTBS punya jalan sendiri. Apa jalan sendirinya? Ya ini. Dengan brandingnya Eko Farming, PTBS yang menjadi motor pergerakan pertanian di Indonesia. Dan itu sampai sekarang silakan cari narasi-narasi ini. Apakah perusahaan lain pun sama punya visi dan misi? Bisa dicek. Karena bagaimanapun kita ini tim konsultan punya harapan besar dengan kehadiran PTBS ini. Bahkan tidak tanggung-tanggung tim konsultan diam-diam sedang membuat lab mikrobiologi dan biologi molekuler terbesar di Indonesia. Harganya berapa?
21 Luksugi. Itu tim konsultan itu, dan siap bersinergi dengan PTBS. Salah satu produknya nanti akan tampil bahwa eco farming tidak bisa berjalan sendiri, yaitu tadi Agensi Hayati Ecoplan Protector. Jadi pengendali hama dan penyakit tanaman dari teknologi mikroba pendamping eco farming, tapi ramah lingkungan. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya dahsyat. Jadi kita kembalikan kepada sunnah, kepada Al-Quran. Ternyata untuk mengendalikan hama dan penyakit itu tidak selamanya menggunakan racun. Nah, ini mitra PTBS mindsetnya harus dibuka dulu. Karena selama ini saya dulu bertani, tobatnya di pertanian itu sudah kena eco farming. Karena memang kimia sintetis itu dahsyat, maka saya sempat keracunan dulu. Nah, seperti apa arahnya? Boleh dilihat. Hasil kuliah saya di pertanian terpadu intinya cuma segini saja. Kuliah 3 tahun tidak dimiliki oleh mahasiswa yang ada di Indonesia. Jadi konsep pertanian yang akan disampaikan itu harus ada integritas dengan peternakan. Sebagaimana Allah menciptakan peternakan di dalam Al-Quran itu sampai 36 kali. Kira-kira kalau kita punya peternakan ngikutin sunnah nggak? Nah, Bapak dan Ibu yang sudah punya modal, punya tempat, ingin mengaplikasikan apa yang ada pada sunnah, harus punya ternak sendiri. Tidak mungkin, Pak, ini saya di kota, diatur saja. Minimal ternak kucing ya Bu ya. Inilah konsep pertanian terpadu, silakan searching di Google, nggak bakal ada. Jadi alhamdulillah materi ini saya sudah bagi-bagi seluruh mitra seluruh di Indonesia. Jadi kuncinya adalah peternakan dulu. Kalau kita ingin mengarah ke pertanian sehat dan ramah lingkungan. Jadi konsep pertanian organik itu bukan dilihat dari cerita, tapi dari konsep. Kalau kita punya peternakan, kemudian sebagai penghasil telur, daging dan susu, nah kotoran ternak inilah yang akan menyebabkan sebagai materi organik dan teknologi eco farming membantu proses composting, mempercepat proses penyederhanaan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan menjadikan nutrisi terbaik tanaman. Maka tadi ada beberapa daerah bisa 100% eco farming, kuncinya adalah teknologi mikroba yang material organik ada pada pupuk kandang. Ini sudah bagian daripada konsep ilahiyahnya. Kemudian dari tanah akan menjadikan nutrisi terbaik untuk pertanian, tanaman pangan, pelawijan hortikultura, kemudian harvesting panen, balik lagi ke peternakan. Inilah konsep zero waste. Jadi kita ini menolkan limbah dalam aktivitas pertanian. Jadi kita melaksanakan pertanian terpadu ini dalam satu kawasan dan hasilnya luar biasa. Jadi perlu sampaikan Bapak Ibu, saya ini selain dari konsultan di PTBS, sering diskusi dengan para pemilik pesantren yang ingin mengadakan pangannya, ingin memunculkan sumber daya alamnya itu supaya tidak beli. Karena dulu basic saya dulu pesantren terbesar se Asia Tenggara itu makannya saja karena ada 25.000 orang itu 6 ton beras. Bayangkan. Beli sayurannya per hari itu ke daerah Lembang, ada di Indramayu, Lembang dan Subang itu puluhan sampai ratusan juta. Makanya konsep ini tepat untuk lembaga pendidikan yang sistemnya boarding school. Jadi keuangan itu mutarnya di sekitar pesantren atau di lembaga pendidikan yang berasrama. Nah ini sudah saya dapatkan, alhamdulillah dosen-dosen saya, dosen-dosen terbaik di IPB. Jadi saya lulusan SMU 550 orang dan diajar dengan profesor itu beda rasanya. Jadi profesor itu ngajar kita lulusan SMU itu tidak banyak tulisan, cuma kalau kita tidak punya basic nggak bisa nangkap. Kalau dokter masih mending, ini profesor turun langsung. Nah makanya ini konsep pertanian terpadu ya. Kemudian tadi Pak Nur menyampaikan di dalam ekosistem itu ada biotik dan abiotik. Kesimpulannya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas hasil dan kualitas pertanian dan peternakan itu ada 13 parameter. Kalau seluruh mitra ini mengetahui 13 parameter ini, insya Allah tidak ada lagi yang overclaim tentang produk, salah satunya eco farming. Jadi eco farming ini masuk ke teknologi mikroba nomor 4.
Dan itu adalah salah satunya, bukan satu-satunya. Mulai dari benih bibit unggul itu sangat menentukan. Nah ini kemarin owner PTBS sudah minta bagaimana benih ini dikonsultan. Jadi kita sedang memproduksi dan sedang mengurus izin. Kita punya benih masa depan Indonesia. Sudah pernah dengar? Benih umpai. Tetua jantannya adalah galur murni dari padi Bondorot di daerah kaki Gunung Ciremai yang tingginya 2 meter. Disilangkan dengan padi basmati galur murni dari Mohenjo-daro dekat Sungai Gangga. Itu disilangkan dan setelah diuji bertahun-tahun itu bisa tembus di atas 15 ton. Nah ini gebrakan Indonesia dan insya Allah perizinan extension sedang diurus, mudah-mudahan segera masuk ke PTBS. Inilah cita-cita kita, bagaimana cara meningkatkan hasil itu ternyata bukan hanya dari pupuk saja, salah satunya benih dan bibit. Kemudian keseimbangan organik itu sangat menentukan sekali karena memang share organik itu semua yang berasal dari makhluk hidup itu harus kembali ke lahan. Nah yang terbaik adalah dari pencernaan ternak ruminansia yang kayak mikroba juga harus dikembalikan kepada tanah. Nah, kemudian sinar matahari, kemudian mikroba, pH, salinitas, dan air, relative humidity atau kelembaban nisbi, NPK berimbang, jarak tanam, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian gulma, panen pasokannya. Sering saya sampaikan, petani punya pekerjaan itu 100 hari dimulai dari nanam sampai ke panen. Dirusak cuma sehari saja. Dalam rangka apa? Dirusaknya dalam rangka panen. Jadi petani Indonesia ini dalam panen itu banyak yang salah dan tidak tahu. Ternyata tanaman itu dibagi 4 jam psikologis. Jam 16 sampai jam 19.30 itulah waktu di mana tanaman sedang mengumpulkan nutrisi terbaiknya hasil fotosintesis tadi pagi. Jadi Bapak Ibu kalau pengen punya beras yang tahan sampai 3 hari tidak basi, itu panennya harus jam 16 sampai jam 19.30. Makanya kelelawar ketika mencari makanan dan gigitannya itu ketika jatuh, baik itu mangga atau pepaya, itu tidak akan busuk selama 3 hari. Karena apa? Karena nutrisinya tercukupi ketika jam 16 sampai jam 19.30. Jam 11.30 sampai jam 6 pagi tanaman tidur, jangan diganggu. Jangan coba-coba kita tidur dekat tanaman atau dekat pohon, karena pertukaran oksigen ketika jam itu. Dan tanaman atau pohon menyerap yang namanya oksigen, nah kita kan bakal pengap. Pernah naik gunung, tiba-tiba kita pusing jam-jam segitu. Nah itu sedang pertukaran oksigen. Nah sirkulasi. Nah makanya semua ini perlu ada ilmu pengetahuan dasarnya. 13 parameter inilah yang sangat menentukan keberhasilan dalam budidaya pertanian dan peternakan. Ya. Nah, kemudian bercerita tentang eco farming, karena alhamdulillah tim konsultan ini merawat mitra ya untuk edukasi secara langsung 2 arah. Itu di grup ya. Di grup sebelumnya, di grup WA itu ya yang terkoneksi dengan Telegram itu yang sudah saya rawat itu ya, saya dampingi itu ada 4.500 orang, ada 20 grup, 4.500 orang. Ternyata permasalahan eco farming itu bukan bagaimana caranya pembianan, memang itu masuk tapi hanya 30% saja. Yang menentukan adalah serangan hama dan penyakit tanaman. Jadi kita sebagai tim konsultan ini tidak rela kita membawa narasi eco farming ini sebagai solusi kesehatan lingkungan, tapi ujung-ujung beli pestisida yang racun tadi itu. Makanya PTBS bagaimana caranya harus punya sendiri, karena faktor pengendalian hama dan penyakit itu ada di dalam 13 faktor-faktor peningkatan tadi. Nah, setelah kita berdiskusi panjang dan kita simpulkan bahwa hama itu adalah organisme yang memudah menyerang apapun dari sesuatu yang dibudidayakan manusia, baik di pertanian, peternakan, dan perikanan, wujudnya itu sudah jelas ada, terlihat, teraba, dan memang nampak. Itulah hama.
Dan Bapak dan Ibu perlu diketahui hama sekarang itu hama di mana kita harus menghadapi hama strain baru yang lebih resisten. Jadi kalau Ibu beli pestisida disemprotkan ke ulat, itu ulat cuma geleng-geleng doang. Setelah itu malah semakin kuat. Nah, itu adanya resistensi kebal. Setelah resistensi muncullah strain baru. Jadi penggunaan pestisida itu sudah tidak ada harapan lagi untuk petani Indonesia. Makanya diawali dari pengendalian hama dan penyakit ini, inilah definisinya. Hampir tiap hari saya ditanya masalah keong juga. Ada yang punya solusi keong nggak? Keong itu proteinnya tinggi, asam aminonya tinggi, digoreng. Cuma karena sudah menyerap tadi pestisida, terkadang ada yang memakan keong menjadi pusing. Karena itu penyebabnya ya. Nah, cuman yang jadi masalah sekarang, inilah hama strain baru yang sedang kita hadapi bersama. Kemudian penyakitnya, nah sebelum ke hama ya, karena memang produk agensi Hayati ini nanti akan spesifik mengendalikan mikroba bersifat patogen penyebab penyakit terhadap tanaman dan hama dari golongan insekta. Nah ini next dulu, ada belum? Nah ini. Jadi Bapak dan Ibu harus mengetahui dulu siklus yang namanya metamorfosis hama dari jenis golongan Hemiptera atau kupu-kupu. Diawali dari kupu-kupu yang lucu ini, kemudian bereproduksi jantan dan betina menghasilkan telur. Telur ini menetas dalam hitungan beberapa jam, jadilah larva atau caterpillar atau menjadi ulat. Nah, ulat ini akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Kepompong akan berubah menjadi nimfa atau serangga muda dan kembali lagi ke kupu-kupu. Dasarnya produk agensi Hayati Ekopen Protector kalau diaplikasikan pada fase manapun, termasuk yang paling sulit berupa ulat, telur, itu kalau kontak ada dua kemungkinan. Pertama bisa gosong, yang kedua prematur netas duluan. Ini teknologi dasar. Makanya kita klaim ini teknologi pertama di dunia, belum ada. Dan formulasi ini hampir nyaris jatuh di perusahaan lain. Nanti kita akan apa sih kandungannya, kita akan bahas di sini. Jadi fase ini kalau diaplikasikan agensi Hayati, kupu-kupu yang kontak atau ulat atau larva atau serangga mudanya itu semua pasti mati karena bersifat kontak lambung dan sistemik agensi Hayati ini. Tapi aman untuk manusia. Hari ini disemprot, besok dimakan, hasil panennya aman, tidak apa-apa kita. Karena bagaimanapun kita ini kan masih punya sisa umur, betul nggak? Hendaklah berikan waktu ini bermanfaat untuk siapapun. Makanya ini PTBS ini cita-cita mulainya harus didukung oleh Pak Mitra. Bagi yang belum mitra ikut seminar ini, kita doakan secepatnya harus menjadi mitra. Dan cepat dapat reward seperti Bapak yang sudah dapat reward dan tidak apa namanya? Ya, namanya belajar itu hukumnya wajib, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bahkan training pertanian terpadu di KDP di perusahaan Purwakarta ada yang sudah usia 80 tahun, nenek-nenek. Masuk dalam nilai ini saya tidak tanyakan, tapi semangatnya itu luar biasa dari Ponorogo kemarin. Nah, makanya inilah salah satu teknologi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Dan insya Allah pertengahan Juli ini akan masuk ke sistem. Jadi nanti ada poinnya nih belanja Agen Hayati. Karena selama ini yang perlu produk sampling lewat saya dikirim dari Bekasi dan banyak sekali petani padi hasilnya melimpah. Jadi eco farming, Agen Hayati, kemudian ketika diaplikasikan tidak ada yang berani mengganggu. Inilah teknologi yang insya Allah akan menjadi solusi pertanian Indonesia masa depan. Amin ya. Nah kemudian inilah fase di mana padi kalau sudah ada serangan seperti ini susah untuk pulih. Jadi fase di mana serangga dewasa ini disebut imago, kemudian bereproduksi, menyimpan telur di bawah daun. Hitungan beberapa jam ke depan,
telur menetas dan masuk ke dalam batang padi yang seperti sedotan. Nah di sini digerek dan akhirnya nutrisi tidak naik ke atas. Jadi kalau melihat padi seperti ini dipastikan adanya penggerek batang. Kalau bahasa petani disebut sumber. Kalau fase generatif disebutnya belum. Itu umum petani Indonesia. Nah kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya sudah, nggak bisa diatasi. Makanya nanti kekuatan kinerja agensi hayati itu dimulai dari treatment benih dulu. Benih di treatment 18 liter air biasa, kemudian 6 jam berikutnya pakai larutan agensi hayati 10 gram dalam 14 liter air. Karena rekomendasi kita ini benih yang kita pakai ini cukup 10-12 kilo saja. Satu saset agensi hayati, kemudian ditiriskan 2 malam. Setelah muncul pecahnya dormansi, titik tunas dari mata tunas dan perakaran, baru ditebar. Itu ada syaratnya 1 kilo untuk 20 meter persegi. Jadi yang bertanya masalah tentang keong, 1 kilo benih ditebar di 20 meter persegi, itu nantinya akan mendapatkan bibit yang besar-besar batangnya, belum nyampe 18 hari sudah bawa anakan 3 atau 4. Ketika kita tanam di situ, insya Allah keong tidak akan ganggu. Jadi kenal dengan PTPS dan seminarnya Eco Farming ini, rubah dulu mindsetnya. Ketika menghadapi hama, jangan mencari dulu racun apa yang paling dahsyat, jangan. Karena selama ini petani itu yang dicari itu. Dan perlu diketahui dari tahun 50 sampai sekarang petani Indonesia ini sudah dijadikan objek eksploitasi. Berhasil dan tidaknya, yang penting laku jualan